Selamat datang di podcast Pemuda Lajang, Lantang Berjuang. Supported by Sky 7. Asik banget sih makan, ya ampun. Kita udah mau mulai nih podcast Pemuda Lajang. Dari mana? Lantai 3 gedung Sky 7 Samarinda. Di bawah Kopiria nih. Kopiria. Ini kopi yang lagi kita minum. Nih kopinya nih mantap nih. Waduh. Belum kutusuk nih. Oh, tuh dong, pelan-pelan dong, Mas. Aduh. Kebalik dong. Kebalik ya? Kebalik dong. Oh iya. Tapi tembus. Oh iya. Karena senjata tumpul itu mematikan. Tusbol. Tusuk bolong maksudnya. Kita belum mulai loh. Dia udah keluar nih quote. Sudah Quotes ya. Sudah lucu dia. Udah Iya. lucu ya. Terus itu Oke. di lantai 2 kantor dari Sky 7. Sky 7. Iya, Oke. kita bagian dari Alhamdulillah kita disupport. Betul. Gitu loh. Sudah dari sebulan yang lalu. Betul. Benar. Suruh ngisiin ruangan lantai 3 dan tadi bertiga alhamdulillah. Kita ya. juga udah tadi buka dengan baca doa terlebih dahulu ya. Ya, kita baca doa selamat tadi bertiga ya. Iya, asik banget ya. Betul. Kapan lagi kita ngonten sambil makan kayak gini? Betul sekali. Iya. Berarti Mantap podcast ini ya. Pemuda Lajang supported by Sky 7. Nanti ada logonya di bawah ya. Iya. Waduh. Asik. Alamatnya di Jalan Ayani, Bentar ya. tepatnya di Kopiria. Iya. Kopiria. Aku tahu kenapa kamu nyalakan alarm gitu. Kenapa? Seolah ada yang nelpon kan. Iya seolah-olah ada cewek yang nelpon aku. Supaya apa kayak gitu? Supaya berasa ada yang ngisi aja hari-hari aku. Hati kamu ya Pak ya. Hati aku kan kosong. Biar patah hati tuh hilang gitu. Iya. Wah, aku curigation sih sebenarnya healingnya dia gitu. Wah. Healingnya gitu ya. Hilang. Bukan healing sih, menipu diri sendiri namanya. Healing sakti. Itu Suling. Bangsat. Joget dulu dong, joget. Joget dulu. Dada. Mohon maaf ya kalau masih canggung. Masih canggung soalnya kita berada di ruangan baru nih, Betul, makanya betul. aura-auranya masih canggung. Iya, tapi excitingnya iya banget, kerasa gak sih? Laila canggung banget. Nanti Lihat di sini ada poster. Wih. Kita barusan tempel nih. Betul. Barusan nempel ya. Ini filosofinya adalah ada musik, Ada musik, ada film. apa lagi? Entertain dah pokoknya. Benar banget. Berarti itu menunjukkan kalau podcast Pemuda Lajang memang tawa canda gitu, wawacanda lah. Wah. Wawancara sambil bercanda-canda tapi insya Allah Masih. ada isinya. Betul banget. ya. Nanti juga kita bakal ngundang banyak bintang tamu di sini ya. Insya Allah. Yang udah Semoga mau ya. Semoga mau ya. mau. Ini AC udah mantep nih. Oh iya. Oh, iya. Alhamdulillah. Berasa banget. Lumayan dingin ya. Lumayan dingin. Lumayan Kamu dingin. cobain aja kamu ya setengah jam aja di sini. Ya duduk diamin umbun-umbunmu tuh. Masuk angin. Masuk ke angin lah dapatnya. Oke. Langsung nge-freeze ya. Berarti Ivan dengan menyalakan alarm seolah-olah ada yang ngubungin itu cara dia Mengapa? mengalihkan patah hatinya dia, Mak. Masa gitu sih, Van? Enggak sih, enggak. Enggak ya? Alarm Ini itu gimana? buat ngingetin aja, weh, udah malam, saatnya begadang. Iyain aja ngapa biar benang merahnya nyampe nih kita Iya. mau ngomongin Yang apa gitu? cara ngobatin patah hati gitu. Iya sih, sebenarnya aku nyalain alarm itu seolah-olah ada yang nelpon aja gitu. Settingan banget, sumpah Sebentar, dah. keram belum tanganku deh. Lalu dingin ya, Pak? Dingin banget itu. Karena malam ini. Dia kemarin protes. Oh. Gitu. Kemarin kan belum dicuci AC-nya. Iya. makanya Akhirnya panas. alhamdulillah udah dicuci dicuci mukanya ya. Cuci muka gitu. Iya. Barusan cuci muka. Itu jaket sama nih kayaknya. Apaan deh? Erigo. Erigo ya. Iya. Oh iya dong, kita kan anak gaul sama Rinda. Sadis. Erigo gitu ya. Iya. Gaul internasional. Erigo. Semoga merek ini ya denger ya. Erigo itu ketika kamu aku tidur. Ini itu ngigo. Itu ngigo, Pak. Ngigo manggil-manggil namanya dia. Aduh sakit kepala. Muter-muter. Vertigo. Vertigo ya. Vertigo dong. Nih kita podcastnya Vertigo. Bertiga. Bertiga ya. Bisa fokus lagi yuk. Iya. Fokus lagi yuk. Cie duo tigo. Waduh, tetap orang aja Padang tigo, ya. tigo. Yo, ini aku kan Apa? sempat ngelihat YouTube lah ya. Oke. YouTube siapa? Tentang lupa aku samanya. Oh, tentang lupa. tentang obat patah hati gitu loh. Obat patah hati. Obat patah hati ternyata sampai ada orang yang 5 tahun sakit hatinya tuh nggak hilang. Gak hilang-hilang ya. Nggak hilang-hilang. 5 Gara-gara tahun. sakit hati. Iya. Gara-gara apa tapi sakit hatinya? Gara-gara wanita. Percintaan deh nih, percintaan. Bentar. Pusing palaku denger 5 tahun tuh. Iya 5 tahun ya. 5 Ada yang tahun. 10 tahun, Mak. Enggak, ini kan berarti kan pacaran loh Pak, pacaran ya. Ini Oh, iya. ini ditinggalin, gagal nikah. Oh. Kena mental gak sih temen gue itu? Bisa yang ini aja gak sih? Itu sampai separah itu. Ngomong terus Naldi, oke Naldi ngomong terus mengalihkan, oke. Sampai separah itu loh, Mak. Jadi Oke. gitu ya, Van? Temenmu yang mana sih yang 10 tahun itu, Van? Bacot,
Kayaknya udah 11 deh, Mak. Gua 10 lagi. Bisa lanjut Hampir nggak nih? 11 bentar lagi 2022 oh, iya, ya. 11 ya. 2022 ya. Ya ampun, jadi kalau itu Bangke. dari tahun berapa sih itu? Oh, terima kasih untuk kopi Ria. dari kopi Ria ya, mantap sekali. Ini ada kopi gula aren ya. Oke. Aku suka kopi susunya Aku juga suka semuanya. hingga tetes terakhir. Aku suka semuanya. Ya, Gua lanjut. Nah, sampai ada yang bilang kamu boleh patah hati, Ya. kamu boleh kehilangan dia, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Oh iya. Harusnya sih gitu. Tapi kalau dipikir lagi, kalau 5 tahun ngerasa sakit hati, masih belum move juga, Ya. berarti kan dia masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan bahkan dia kehilangan dirinya sendiri gak sih? Betul banget. Berarti Iya dia sih. belum mengikhlaskan apa yang udah terjadi pada kehidupan percintaannya dia gitu ya. Tidak apa sih namanya? Tidak melihat ke dalam dunia nyata kalau ya bukan cuma orang itu aja kali Iya. ya. Gitu gak sih? Tapi kalau misalnya kita lihat Nah, sisi ya, positifnya, oke. kalau Menurut Emak Reja Ya, sisi yang positifnya. umurnya udah 27 tahun. Kita lo 23 berdua. Oh iya. Aku 19. makasih loh. Dewa dong. Dapat 27 ya udah syukur Iya ya. alhamdulillah. Courting 10 tahun. 12 dong. Iya 12 ya oke deh. Gimana? Gini, kalau dilihat dari sisi positifnya adalah orang ini tuh cinta banget sama orang yang udah nyakitin dia gitu Oh ya. gini, mungkin harapan Mak ya kan. Terlalu tinggi. Hope is Terlalu berharap hope kali. is everything. Ha-ha. Dan yang aku nonton itu jadi berbalik hope is the enemy. Oh. Jadi kayak musuh harapan tuh. Kalau udah ngomongin harapan tuh kayaknya segala sesuatu atau segala apapun yang ada di dunia ini tuh berkaitan dengan harapan gak sih? Iya sih. Kayak barusan betul, kita betul. memulai podcast ini juga kita udah penuh Iya. dengan harapan kan? Ya, harapan. Iya betul banget. Kita harapan kalau semua orang yang nonton kita bakal subscribe gitu ya. Harapan kita gitu. Harapan. Iya. Biar cepat jadi 1000 subscriber. Betul. Berharap jadi doa kan. Kita melakukan sesuatu juga kan pasti ada harapan yang kita Yes, yes. taruh Betul, di betul. dalamnya Ya, gitu. ya, Begitu ya. juga apalagi menjalin hubungan gitu ya. Betul. Tapi Rumpa Tapi nggak? apa tuh? Tapi rumpa. Taki-taki, Pak. Taki-taki, Pak. Waduh. Taki-taki. Enak nih abis ini kita makan taki-taki nih. Tela-tela, Pak. Tahu tek-tek. Oh, tahu tek. Oh, jauh banget. Oh dari tadi dia kelaparan sebenarnya. Silakan Pak, silakan. Perlu makan Dari kayaknya. pagi aku cuma makan telur serius. Oh udah curhat Oke. ya Pak. Silakan Pak. Jangan-jangan lagi patah hati nih. Enggak, RBP mau ulang tahun soalnya jadi disuruh bikin iklan audio. Terus udah itu kelar kan? sudah materi apa gambar tuh Ya. buru-buruan Template. Gue pikir patah hati. Biasanya kalau orang patah hati kan kalau nggak makannya banyak Banyak. banget Oh, atau iya. enggak mau makan. Ya. Ini Pak, aku juga terinspirasi dari kamu cerita kemarin mah. Apa tuh? Ada temennya Mama yang stres malah makan terus. Oh, siapa Jenny? Bukan. Jenny. Halo Kakak Jenny. Enggak tanpa Blackpink ya. Waduh. Lalisa. Nah gitu, lanjut tadi. Jadi dia apa namanya peralihan sebenarnya. Kita ngalur ngidul ya nih ya. Jadi sebenarnya dia peralihan gitu loh. Hmm. Ya. Rasa sakitnya itu dialihkan dengan ya makan aja gitu. Biasanya kan ada orang yang mengalihkan rasa sakitnya itu dengan bertemu orang baru. Oke. Padahal orang baru ini juga belum tentu dia sayangin dan dia cintai. Oke. Cuman kayak tamengnya dia doang gitu Oke, loh. pelarian ya. Tapi itu lebih kejam sih kalau menurut aku karena kan melibatkan perasaan orang lain ya. Yes. Kalau ke makanan ya sesuatu hal yang dia makan, benda Oke. yang berakibat ke tubuhnya sendiri. Betul. Tapi kalau segala sesuatu di apa ya? Diturutkan aja gitu kayak misalnya dia nafsu makannya jadi tinggi banget gitu. Betul. Coba dipikirin kalau terlalu berlebihan segala sesuatunya kan pasti berdampak ke tubuhnya. Akhirnya jadi penyakit. jadi penyakit gitu juga kalau misalnya jadi berlebihan memikirkan sesuatu atau overthinking, netting gitu ya. Akhirnya nggak mau makan. Wah, Oke. untung netting. Kalau Bulu tangkis. bulu tangkis. Ya kalau net TV, waduh lah. Oke. Tidak jelas ya. Kalau Bapak Ivan kita lihat. Oke. Kenapa? Kelamaan patah hati sih dia nih. Kalau saking lamanya patah hati sampai tidak bisa healing. Kadang aku Mama ngelihat instastorynya dia, Ha-ha. kadang-kadang kan tentang patah hati apa segala. Itu tuh salah satu cara kamu menunjukkan kalau kamu sedang patah hati Pak, atau ekspresi aja. Kalau untuk instastory sih nggak masalah menurutku ya. Iya. Tidak ganggu orang toh. Ya betul. Enggak, memang enggak. Itu kan urusan privasi masing-masing yang Iya, punya iya, akun iya. dong. Nah, kalau kamu memang seperti itu Pak. Kenapa? Kalau lagi patah hati. Lagi patah hati ngeposting sesuatu tentang patah hati gitu ya? Oh gitu. Oh enggak sih. Maksudnya kalau lagi patah hati tuh kayak diungkapkan atau diekspresikan lewat Mutar lagu galau misalnya di medsos nggak di sih? Instastory. Mungkin kalau Quote-quote tuh dikutip. zaman-zaman dulu masih apa ya, Facebook lagi gencar-gencarnya gitu ya. Oke. Saya lakukan setiap hari gitu, Wah, posting status, bikin saya- puisi di Facebook, ya gitu.
Kalau ada kegalauan pasti diutarakan lewat kata-kata, bikin puisi. Oh, jadi memang representasi dari apa yang kamu rasakan Iya. gitu. Oh. Menggambarkan apa yang ku alami gitu loh. Oh, ku tandain nih, ku tandain. Tandain. Jadi kalau misalnya sakit hati, ya udah nulis sesuatu yang galau-galau deh, bikin quote-quote ataupun puisi gitu, Sadis. status-status yang mungkin menyuarakan apa isi hatiku gitu. Oh, baru tahu aku. gitu. Terus kalau misalnya begadang ngopi sampai malam itu pelarian dari patah hati juga nggak? Enggak, itu hobi. Kesepian? Enggak. Oh enggak ya aman ya. Kan mabar Mabar. sama temen-temen. Oke. Jadi teman-teman kamu juga nggak ada teman lagi selain kamu berarti? Kenapa? Enggak juga. By the way, ini sekarang lagi ngerasain sakit hati gak sih? Atau patah hati gitu? Sekarang enggak sih, karena kan lagi nggak deket sama siapa-siapa. Oh, terakhir patah hati kapan? Terakhir ya mungkin Sebulan yang lalu? awal 2020 kayaknya. Oh jauh lama. Udah lama kan? Sama Mas Eko itu masih dia. Bukan Mas Joko. Wow. Ya ada lah orangnya lah yang udah nge-ghosting tuh. Udah lama sih. Oh, ini masalah ghosting itu masih ya, Iya. orang yang sama ya. Pernah dibahas ya di podcast Sampai sebelumnya. sekarang pun masih stalking akun aku itu. Oh iya. Masih ada muncul fotonya gitu di ada bagian komen? paling bawah gitu. Ada komen gak dia? Nggak ada reaction sama sekali. Oh, nggak ada reaction. Cuma ngelihat doang. Kamu berharapnya ada reaction gak? Enggak juga sih. Be aja gitu. B aja sih. Oke. Nah, Kalaupun dia mau menjalin komunikasi lagi ya aku sih welcome aja. Tapi untuk To the hatiku nerima dia lagi kayaknya enggak. Gitu. Waduh. Sudah gak ada broken-brokennya sama sekali sama dia? Apanya? Broken maksudnya? Ya, ketika ngeliat dia tuh kayak berasa hancurnya masih ada gitu. Oh enggak lagi. Udah gak ada lagi ya? Waduh. Oke. Udah Harapan move itu udah hilang gitu. Oke. Kalau dulu kan kita ngarepinnya Genggam tangan sama dia pengen serius gitu. Oh, oke. Tapi setelah dia ghosting tuh ya udahlah. Oh, jadi- ngapain juga. Iya berarti dia udah jadi Casper. Dia Oh, Casper, iya. jadi udah hantu dah. Dan Ivan adalah orang baik yang tersakiti. Nih Joker. Joker. Oh iya. Kita lihat quote-nya, the past was yours but the future mine. Wih. Ya betul banget. Gila, ya. gila. Masa lalu itu ya udah jadi kenangan Biarlah aja. masa lalu. Nah Pak, jadi dari 2020 sampai sekarang Ya. yang aku tanyakan lah, gimana cara kamu mengobati patah hati kamu itu? Ngobatin patah hati mungkin aku agak aneh ya kalau misalnya lagi patah hati itu. Sorry, begadang nggak? Begadang mungkin dulu termasuk dari Pasti ya kalau kita pelarian ya. Bener sih Mak, jadi susah tidur tuh pasti. Susah Masa tidur. sih? Iya, Gara-gara pasti. mikirin Iya. kenapa sih dia kayak gitu. Aku Iya, ini iya. salah apa? Iya, Kurang apa sih aku meskipun kurangnya banyak ya. Iya, kurang ganteng. Oh, enggak. jadi overthinking gak sih? Ya overthinking. Ya, terus. Overthinking yang mengakibatkan kita itu begadang. Mungkin pelariannya Ngobatin yang kalau nggak ngobatin ya? begadangnya di rumah atau begadangnya sama teman-teman, mungkin Oke. di coffee shop atau di angkringan Sad gitu. boy gak sih itu jatuhnya? Sad boy ya. Ya galau Semua sih. orang Iya kan kan? berhak Pasti. untuk sedih kan. Iya Waduh. sih. Masa kita sedih mau ditahan-tahan? Oh, iya, Nyanyikan lagunya siapa Pirsa Besari yang baru? Runtuh. Ya, Runtuh ya. Kayak gimana tuh? Tak perlu khawatir, ku hanya Nah, perlu. itu dia. Aduh, lagunya tuh bagus banget. Suara mama yang gak enak. Nah, masalah kayak gini, kalau misalnya kita Jangan suruh aku nyanyi lagi habis ini ya. kalau kita menahan kesedihan, ujung-ujung kita bakal stres juga kan. Harus dikeluarin Pak ya. benar. Harus dikeluarin. Entah itu lewat tangisan ataupun lewat kegiatan lain yang Iya, mungkin buat orang ngapain sih lu begadang? Yes. Bikin rusak tubuh lo aja. Yes. Tapi buat kita ya itu sesuatu yang perlu untuk dilakukan gitu. Yes, yes. Akhirnya berapa lama itu? harus dikeluarin lah ya. Cowok sekali lagi nggak apa-apa nangis Iya, aja. nangis-nangis aja. Iya, nggak apa-apa. gak ada larangan sih sebenarnya. Kalau buat aku ya, Iya. wajar sih. Kalau aku sih nggak apa-apa, nangis-nangis aja. Asal nggak ada orang yang lihat aku nangis gitu ya. Oh, oke. Itu privacy lah ya Privacy buat kamu ya. ya. Biasa sering nangis di cowok tuh rata-rata di kamar loh biasa. Di kamar. Sama Cewek kayak cewek juga. juga. Hah? Cewek juga di kamar. Di kamar? Tapi cewek kadang-kadang di motor nangis, di mobil tiba-tiba nangis. Iya sih. Cerita sama temannya, aku kalau cowok kan jarang mau cerita. Ya nggak sih Pak? Aku juga jarang sih. Tergantung cowok yang mana dulu nih. Kamu Kalau cowoknya melambai, kamu cerita nggak kalau kamu lagi patah hati Pak? Masa sih kaum-kaum kayak gitu juga butuh kali. Namanya juga manusia. Enggak, Ya. maksudnya kita kan laki banget nih. ya Kita laki banget loh. Laki. Oke. kita laki, laki. Cim cim cimoy cimoy. Anjing. Cim cim cimoy. Aduh, salah tempat. Perutnya buncit. Aduh, salah tempat saya, Pak. Aduh. Salah tempat kayaknya. Butuh curhat juga? Curhat kayaknya Sama siapa? Teman cowok juga atau sama kakak siapa? kayaknya nggak ada, nggak. Nah kan jarang Mak. Jarang aku curhat. Cowok-cowok tuh jarang Nanti gila curhat. loh. Hah? Nanti gila. Aku biasanya ya Jadi gimana curhatnya healingnya gimana?
Curhatnya ya kayak ngomong sendiri aja depan kaca, kadang kayak gitu. Contoh. Bling, mirror on the wall. Lagi mandang kaca nih ya. Yes. Aku bilang kayak gini. Kok bisa ya kamu itu disakitin sama seorang cewek sampai segininya gitu. Idih. Terus kamu masih mikirin dia sampai sekarang. Asik. Bego kamu itu. Anjir, cahdu banget. Ngobrol sama diri sendiri. Iya, kadang-kadang memaki diri sendiri di depan cermin gitu, depan kaca. Oh, itu jadi trigger akhirnya gitu ya. Ya, trigger. Ya. Ya perlu waktu lama juga sih buat ngelupain. Ya, berapa gitu. lama tuh? Kalau yang terakhir itu mungkin ada 3 bulanan baru bisa lepas lah bayangan itu lah. Oke. Bayangan dia lah. Paling lama yang membuat kamu akhirnya bisa move yang 3 bulan ini atau sebelumnya ada yang lebih lama lagi? Ya mungkin yang ini lama sih. Terlama. 3 3 bulan itu lebih terlama. lah. Terlama ya. Iya. Biasanya seminggu udah kelar gitu ya. Biasanya seminggu udah kelar. Karena ada cadangan sebenarnya. Dulu itu pas masih jadi penyiar hits. Weh, Sekarang kan udah ya down Jadi to bener earth ya. lah. Jadi bener sebenarnya ya. Gimana? Kalau misalnya ketik patah hati tapi ada orang baru yang menggantikan, maka itu akan cepet gitu loh Iya, move-nya. Tapi takutnya malah jadi pelarian, Mak. Ya itu Yang tadi. tergantung lagi sih Tergantung ya. lagi orangnya. Tergantung orang ini sebenarnya bisa dijadikan hanya pelarian saja kah atau memang untuk menetap gitu. Untuk serius gitu ya. Iya. Waduh, kukira kau rumah. Ternyata kau cuma singgah. Waduh, stasiun Pak. Iya, stasiun balapan, Mbak. Halte. Pak. Iya sih. Oke. Setuju sih, kadang-kadang itu kata Raditya Dika kalau nggak salah. Cara move on yang lebih cepat ya memang kita harus ketemu sama orang baru. Betul. Gitu. Tapi aku nggak sepenuhnya setuju sih soal itu kayak Iya sih. yang. Oke. Oh, mari kita perdebatkan. Iya harus. Oke. Kalau Harus nggak ada diperdebatkan argumen. nggak seru dong ini. Kalau buat aku sih nggak harus ada orang baru ya. Kita cukup dengan diri sendiri aja rasanya udah menyenangkan. kalau Oh, buat berdamai dengan Diri sendiri. gigi. Berdamaian. Berdamaian. Asyuh. aku. Jadi sih kalau buat aku ya cukup dengan diri sendiri udah. Ketika bisa menerima, kan ada katanya sih kalau kita lagi dalam keadaan sedih atau lagi down itu kan ada beberapa tahap tuh. Iya. Gimana tuh? Nerima. Oke. Sebelum menerima kita ini dulu. Apa sih namanya, sedih dulu, marah Oke. dulu. Oke. Habis marah turun ke level sedih gitu ya. Habis sedih itu menyendiri gitu kan. Oke. Habis menyendiri baru tahap menerima dan Iya. mengikhlaskan dan sebagainya itu udah yang kita biarin aja kalau Iya, misalnya kita iya. lagi nggak baik-baik aja, ya validasi aja dulu. Kalau memang mau nangis ya nangis aja dulu. Oke. Nangis aja dulu. Kayak Ivan tadi yang pokoknya terserah mau kamu guling-gulingan kayak apa, kayak habisin dulu lah. Iya, tapi jangan kelamaan juga sih. betul. Jangan kelewatan juga, jangan kayak ngerasa oh aku healingnya di sini bener nih. Kasih batas berarti. Iya, kasih batasan dong. Berapa hari gitu ya? Kalau aku sih 3 hari. Widih. Wih, 3 3 hari hari cepet doang. banget ya. Oh, kayak ini berarti kalau kamu nggak teguran 3 hari dosa kamu. Iya, Betul, jadi betul, kayak betul. sama dengan kamu musuhin diri sendiri gak sih? Betul. Iya, jadi kayak yang selama ini tuh kita bertabrakan nih. Diriku maunya kayak gini. Waduh. Tapi kenyataannya nggak bilang kayak gitu. Waduh. Iya kan? Yang membuat akhirnya kita jadi sabar adalah apa? Keadaan yang harus membuat kita jadi berantem sama diri sendiri gitu loh. Oke. Harus menerima keadaan dong. Iya, diri kita bilang aku maunya itu, tapi keadaan bilang enggak, kan berantem jadinya. Iya, sih, betul. Ya udah akhirnya kalau misalnya berantem nangis ya udah nangis aja dulu. Betul. Nangis aja dulu, marah aja dulu Ya, gitu. waduh. Ungkapin aja dulu. Berpisah karena keadaan kayak lagu barunya Rizky Febian. Waduh, Wih. merelakan. Wey. Maklum kita nih syukurnya kita tuh adalah anak radio ya. Ah. Jadi ada aja yang selip-selipan teringat di otak gitu. Ada jadi lagu gitu ya. Iya. Oke, lanjut Mak. Gitu sih kalau aku ya, kalau udah selesai sama diri sendiri rasanya nggak ada yang nggak bisa kita atasin sih. Oke sih. Oke. Berarti kita harus menerima keadaan, mengikhlaskan gitu ya. Ya untuk sampai di level ikhlas itu Iya, sih iya. semuanya butuh proses yang panjang Betul, kalau ya, buat proses aku. banget Jadi yang penting itu. nerima dulu deh. Betul. Nah, Nerima diri sendiri. ada lagi tahap yang sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya kita tersakit hati, misalnya gitu kan di momen hari Senin misalnya kita sakit hati sama orang. Bener sih, aku setuju sama kalian berdua. Selesaikan dulu tuh. Selesaikan. Kita harus nerima, sabar. Level berikutnya adalah ikhlas. Ternyata ada level tertinggi. Apa itu? Bersyukur. Iya, emang gitu. Oke. Iya, level paling tertinggi. Ya wes kita oke mau nangis dulu tapi besok kita udah selesai dengan urusan itu. Urusan itu udah kita tinggalkan. Sekarang kita bersyukur mungkin kita dipisahkan sama orang ini ya. Ada nilai-nilai kebaikannya. Oh, ternyata kita dipertemukan sama orang yang
yang salah. Bukan jodoh. Iya. Dipertemukan dengan orang yang ibaratnya ngasih pelajaran, oh hitam putih kehidupan tuh seperti ini. Betul. Dan kita bakal ketemu sama orang yang mudah-mudahan nggak kayak dia lagi. Betul. Ya. Jadi kayak kalau ditanya, loh di mana bisa bersyukur kalau kita dalam keadaan sedih terus dihadapkan pada kenyataan yang nggak menyenangkan gitu ya, yang nggak kita harapin, di mana kita bersyukurnya ya bersyukur karena kita ngerasain juga hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, yang nggak semuanya memang menyenangkan gitu loh. Yang nggak menyenangkan itu jadi kesyukuran buat kita. Betul. Karena akhirnya kita ngerasain itu, akhirnya kita bisa ngehargain diri kita sendiri. Setuju. Terus akhirnya kita tahu mana yang perlu kita pikirkan, mana yang nggak perlu kita pikirin. Setuju. Dan mana orang yang perlu kita keep, mana orang yang perlu kita buang aja. Betul. Keselak gue. Minum dulu. Dari Kopi Ria. Mantap banget nih. Rasanya mantap. Gimana kabar kamu hari ini? Nah, bukankah ini ya kita sudah sering mendengar Apa itu? bersyukurlah maka nikmatmu akan kutambah. Nah iya, betul banget. Nah, betul nggak sih? Itu Bener, dari kacamata agama ya. janji Tuhan kan, janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bener banget. Tapi itu gini ya. Gimana? Kadang banyak kita temui, bukan kadang lagi, sering kali kita temui orang-orang yang sakitnya makin parah ketika dikasih motivasi. Oh iya sih, ada sih. Ada kan? Ini Pak bahasanya dulu itu, Apa itu? positivity apa namanya? Iya, Toxic positivity. Betul. toxic positivity. Jadi kayak yang seolah-olah memberi Motivasi. tapi sebenarnya dia di fase yang lagi harus marah, harus Betul. validasi kemarahannya dia. Contoh gini, nggak apa-apa kok, Ya gitu aja. Udah kamu bisa kok, Oh, baperan amat gitu. Udah bisa kayak kamu ngelewatin itu. Yuk kayak aku nih. Orang bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Oh, Padahal dia di fase iya, postingin aja. Siapa hame-hame. toxic positivity. Ada juga yang namanya healthy negativity. Healthy lagi. Iya, ada yang namanya healthy negativity juga. Apaan tuh? Jadi dia mengucapkan kalimat negatif tapi justru itu sehat gitu loh. Jadi kayak yang lu bego banget sih. Bangkeknya Ya gitu. bilangin aku bago. Emang bego sih. Bisa agak maju gak sih? bisa. Nah, Kamu bego banget sih. Emang. Udah lama masih gitu-gitu aja gitu Oke. misalnya. Akhirnya kan jadi trigger tuh buat Nalia sendiri, jadi trigger. Jadi mikir, oh iya ya, aku stuck loh di sini gitu loh, nggak kemana-mana loh aku nih sebenarnya. Akhirnya kalimat negatif itu jadi trigger buat Naldi. Oke. Jadi tapi ada juga kan ya, tergantung penerimaan kita sih ya. Iya. Ya. Ada orang yang ibaratnya aja kayak besi dipanasin, sas jadi apa gitu ya. Bisa jadi apa gitu. Benda-benda gitu ya. Jadi bagus, jadi ini. Jadi barang-barang lah pokoknya. Ya. Kalau aku sih tipe yang gitu. Oh, yang harus ditampar gitu. Dibodoh-bodohin orang, dimainin orang. Oh, berarti tipe yang harus ditampar tuh. Iya. Tampar, Mak. Rata-rata Capri sih kayak gitu. Capri. Butuh ditampar. Capricorn. Iya. Ini apa nih, Libra? Ini Cancer. Cancer, kantong kering. Wah, jangan. Cancer ini bucin gak sih? Banget. Bucin banget. Cancer tuh kepiting kan? Iya, Nah, kepiting. kalau kepiting menghadap ke laut, ya jarak lautnya itu 3 meter, berapa lama dia butuh waktu sampai ke laut? Bodoh amat. Ayo, berapa yuk? Pernah main Tetris? Bego lo. Anjir. Ayo berapa dulu nih? Ini laut. Nih kepiting, nih laut. Ayo, berapa lama dia untuk sampai ke sana? Ayo, coba kita intermezzo sebentar ya. Apa itu? Jawabannya nggak nyampe. Gimana nih? Enggak, karena kepiting Kepiting kan jalan nyamping. Oh iya, nggak nyampe. Dia kan ngadep ke sana. Oh iya, benar. Soalnya dia miring. Oh iya benar ya. Nggak nyampe-nyampe ya. Nggak nyampe gitu dia. Ya. Sama tuh orang yang batu banget, dikasih tahu lembut nggak masuk, dikasih tahu keras nggak masuk juga. Nah tuh kayak kepiting. Tahu kan ilmu kepiting atau perilaku kepiting itu, kalau dia udah banyak dimasukkan ke dalam ember, mereka itu akan saling menjatuhkan. Nih naik satu nih, ini yang akan bakal nurunin satu-satu kayak nggak rela gitu ada yang keluar dari situ gitu ya. Oke. Tuh, jangan sampai ada mental kepiting ya. Oke. Ya. Jangan nggak mau orang senang gitu ya. Iya. Jangan sampai kita ketemu orang-orang seperti itu. Tapi
Sebenarnya sih di lingkungan kita ya udah ada sih orang-orang kayak gitu, tinggal kita Banyak aja lah. lagi. Tuh rambut Ipan kepiting. Makanya kita ngasih Keriting. tahu jangan sampai ada di antara kita Amin amin. yang punya mental kepiting. Yes. Meskipun di sekeliling kita banyak. Iya. Kalau kita sih mental sumpit ya. Sumpit. Apaan tuh? Kalau kepiting kan mama tukang jepit asik. Nggak, maksudnya kalau pintu dijepit. Wih. Wah. Dan oke lanjut tadi. Kemana-mana ini kita. Jadi pengen ngomong bahasa Thailand. Iya, Oh, iya. iya. Ya kapai-kapai. Ivan tadi healingnya adalah kadang begadang, nangis juga sama. Kadang juga beli benda-benda sih kalau aku. Tapi Oh belanja. tapi nggak nyakitin diri apa kan nggak Oh, ya? enggak. Jangan Belanja ya. Enggak, belanja. Suka belanja. Bener. Belanja. Kayak cewek dia ya. Iya. Tuh Cewek. Oh, belanjanya baju-baju yang dipakai. belanjanya ya Beli laptop 10 juta. kadang barang-barang yang ada yang kuperlukan, ada yang tidak kuperlukan gitu. Oh, yang penting belanja aja gitu ya. Ya belanja aja. Lihat barang baru Tapi happy kepake gitu. dong. Ada sebagian kepake, ada yang di lemari aja. Oh gitu loh. Oh, lihat barang baru happy. Apa baju? Baju mah kepake. Barbel. Ya barbel itu kan salah satu benda yang dibeli tapi nggak dipakai kan. Dibawa ke kantor. buat kita pakai bareng-bareng. Oh, bagus sih. Awal-awalnya aja dipakai gitu. Ujung-ujung apa ya, jadi Sebulan ganjalan doang. pintu. Jadi ganjalan. Setelah itu Bagus ya sih. jadi ganjelan aja. Bagus sih, nggak Untuk apa-apa. Anda yang barbel nggak kepake, antar ke RB FM. Biar dia jadi ganjelan pintu. Iya. Biar jadi tempat fitness kayaknya. Betul. Jadi Arbi radio berotot. Oh iya bener juga ya. Mama kan kita lihat Pak sering ini dia traveling. Traveling, apa segala. iya. Itu apa termasuk salah satu menyembuhkan patah hati, Mak? Oh kalau aku traveling. Ngapain patah hati udah bukan warga, bro. Siapa tahu patah hati dalam konsep yang lain nih. Iya Oke, patah oke. hati. Patah hati sama suami kan kadang bisa loh. Ya bisa Iya, juga sih. bisa. Bisa ya. Kan? Aku pernah patah hati, tapi bukan kehilangan pasangan, tapi justru kehilangan ibuku. Oh, gitu. Ya, ya. Iya, jadi kalau aku, kalau dibilang aku sering liburan, kemana-mana perginya, itu kayak healing gitu. Ya. Tapi sebenarnya, Healing dibawa tukang ojek nggak mau hilang. iya diingetin Itu lagi. sesat namanya. Iya, hati-hati loh kalau Mak. Iya. Sering keluar kota dibawa tukang ojek sana. Iya. Iya, Nggak tahu. Iya makanya tuh jadi kayak hati-hati gitu loh sekarang kalau buat traveling sendirian apalagi cewek ya, Ya, karena banyak betul. banget kriminal yang mencoba untuk memanfaatkan kesempatan dan keadaan Ya, gitu, betul cewek-cewek banget. khususnya ya. Jadi hati-hati. Nah kalau aku sih sebenarnya traveling bukan buat healing. Ya. Buat apa tuh? Jadi kalau healing itu kan penyembuhan ya. Ya. Penyembuhan berarti dia sakit. Oh. Nah kalau aku traveling itu kebutuhan hidup. Jadi kayak Oh, iya. balance life-ku gitu loh. Buat seneng-seneng gitu ya. Iya buat happy. Jadi Happy lah. kalau orang itu Ya liburan lah. sakit kan ngobatin ya. Iya, iya. Kalau aku pencegahan, jadi sebelum aku sakit mental, sebelum aku gila, Waduh. sebelum aku stres, depresi itu datang gitu ya, aku udah warning ke diriku sendiri, kayak butuh liburan nih, oke. Oke. Gas. Jadi nggak perlu aku disakitin, aku baru traveling nggak perlu. Asik. Jadi udah kalau setiap tahun itu ya udah disisihkan gajinya. Oke, ada Anggap agendanya ya buat liburan gitu ya. iya, jadi kayak nganggap reward buat diri sendiri gitu. Oke. Bukan healing, jadi bukan nyembuhin. Iya, Jadi aku bukan orang sakit yang harus pergi ke suatu tempat terus pulang lagi stres lagi, enggak. Iya. Jadi aku memang benar-benar memprepare itu semua gitu. Oke. Jadi masa untuk sakit hati galau-galau itu mungkin ya kebanyakan yang belum nikah kali ya. Enggak juga Oh sih. enggak juga. Enggak juga. Setiap orang itu pasti ada, Pasti ada. ngerasa sakit-sakitnya gitu. Misal nih, nggak Oh, usah iya ke juga pasangan sih, Iya, ke betul. temen aja nih misalnya. Naldi nih ngianatin aku. Waduh. Ivan misalnya. Iya nanti aku. Weh. Contoh semisal. Hianati. Contoh semisal tiba-tiba kan Ipannya habis. Ininya Diminum lagi sama dia. Wah itu sakit hati tuh pas itu. Sedot lagi sama dia, nggak apa-apa sih kalau soal makanan aja. Udah. Ya kan pertemanan kan kadang-kadang ngebuat, justru katanya nih ya dari penelitian yang banyak terungkap di beberapa di dunia ini gitu. Oke. Justru yang patah hati yang paling parah itu adalah ketika dihianati teman, bukan dihianati pasangan. Oke, orang terdekat ya. Iya. Itu pasti sih. Itu. Jadi kalau misalnya katanya udah menikah tuh nggak bisa patah hati, kata siapa? Oh bisa ya. Bisa dong. Maklum, Bisa ya. maklum saya belum nikah. Oh iya ya. Iya, kita kan belum ngerasain gitu ya. Ini promo diri apa Nikmatnya gimana? Pernikahan. Iya. Apa sih nikmatnya pernikahan? Katanya 99% nikmat banget. Iya. Ada 1%-nya nikmat lagi. ada yang bilang nikah tuh kebanyakannya ngobrol gitu. Ngobrol ya? Jadi butuh teman ngobrol ya. Ngobrol sama penyiar radio aja. Ini kan ngobrol terus. Ya. Nikah itu ada teman yang searah dan serumah. Nah, kalian sepakat gak sih soal yang itu yang diomongin rame banget di Twitter itu? sama di Instagram itu yang katanya menikah itu 70% isinya ngobrol. Ngobrol. Sepakat nggak? Enggak. Sepakat nggak, Van? Enggak juga. Kalau orangnya sama-sama pendiam gimana? Introvert.
Diam-diaman dong. Enggak aku. Kalau aku sih enggak. Aku juga enggak. Jadi kita bertiga enggak ya? Enggak aku. Enggak juga. Aku kan ya nyari duit sih, ujungnya duit mah. Iya, gila aja 70% isinya ngobrol. Pengangguran dong dua-duanya. Iya. Ngobrol. Terus gini, kita kemarin sempat ngebahas soal itu juga ya, Nal ya. Iya. Apa namanya, kalau misalnya cuman ngobrol doang nih, ujung-ujungnya berantem ya ngobrol juga kan? Iya. Ada lah memang kadang-kadang gitu. Iya kan? Awalnya baik, hai. Ngobrol-ngobrol. Pas ngobrol ke titik yang mana berantem. Yang- Oke, bagaimana kalau kita bahas ke episode berikutnya aja nanti ya? Ya, Oh, iya, nanti aja. bener. Kalau sekarang kepanjangan. Iya. Ngobrol-ngobrol berantem, Iya, Dan kadang-kadang juga kita ngobrol pun ya ngobrol kan, Ya. tapi nyambung nggak ngobrolannya? Itu Iya. dia, ya. Jadi Kadang ada miskomunikasi juga ya. Iya, sebenarnya sih kalimat yang dia pakai atau diksi yang dia pakai buat itu harusnya lebih ke komunikasi nggak sih, secara Yes, global, secara yes, luas. Betul banget. Gini loh, maksudnya kita ketika dengar kata ngobrol di menikah itu, ngobrol itu sesuatu yang asik. Ya. Tapi pada kenyataannya kalau sudah menikah, belum tentu semuanya berakhir asik. Sadis. Dari yang sudah nikah, cuy. Iya, ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya patah hati. Ujung-ujungnya patah hati lagi. Patah hati lagi. Jadi conclusionnya adalah guys, temukanlah cara penyembuhan obat patah hati dari yang kamu alami. Assalamualaikum. Kamu apa? Apa nih? Conclusionnya apa nih? Kamu dong. Udah habis, lama banget. Lama banget nih. Udah ngantuk ya? Kalau aku ini aja, aku Apa itu? udah aku bakal banyak bersyukur. Udah pasti aku nangis. Nangisnya tapi namanya aku religius kan. Iya. Oh iya. Sholat. Iya. Sholat dan betul, ngobrol sama ibu aku. Oh, sama ibu ya. Abis itu aku ketawa lagi. Ya. Jadi kayak kalau bisa dibilang love language channel itu kayak gitu ya. Iya, betul. Ngobrol gitu, divalidasi gitu ya, maksudnya diungkapkan gitu ya. Yes. Kalau aku sih disentuh. Kalau aku Disentuh ya? Wow. Sentuh sama siapa? Jadi aku suka dipeluk misalnya. Waduh. Matiin kameranya. Lampu tolong matiin. Tiba-tiba nggak salah tempat aku nih ya. Podcast gue aja. Lantang berjuang. Oke. Jadi kayak Ivan nangis aja. Nangis aja. Lakuin aja. Tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri dia kalau bilang. Betul Betul banget. banget. Jangan sampai galau kamu itu sampai ngorbanin hidup kamu. Setuju. Apalagi sampai bikin kerjaan terbengkalai gitu ya. Kalau mama apa? Kalau aku mau nggak Jangan mau, sampai patah hati. ya mau nggak mau, suka nggak suka, patah hati itu bagian dari ketidaknyamanan dalam hidup yang harus Betul. diterima juga. Diterima. Betul. Ya, jadi nggak semua hal-hal menyenangkan aja yang hadir dalam kehidupan kamu, yang harus bisa oke. kamu terima juga hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kamu. Yes. Oke. Kalau dari aku, kamu boleh kehilangan seseorang yang kamu cinta yang akhirnya menyakiti kamu, tapi kamu jangan sampai kehilangan diri kamu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Alright. Betul banget. Ya sudah, terima kasih langsung dari lantai 3 Gedung Sky Sky 7 7. Samarinda. Saya Naldi Arvanda. Ivan Desaru. Reza Segap. Pamit dari podcast Pemuda Lajang. Lantang Berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.